8 hal yang membuat konten plan kalian berhasil. Secara singkat, konten plan adalah perencanaan pengembangan konten yang dilakukan agar tujuan akhir bisa tercapai. Mulai dari penentuan ingin membuat konten seperti apa, di platform mana, dan kapan diterbitkannya, dirumuskan dalam rencana ini. Dan mengapa harus memikirkan data, padahal yang ingin diracik adalah konten. Dalam konten marketing, saat kamu ingin membuat konten apapun itu, fokus utamanya adalah target pasar dan orang-orang yang sudah menjadi usermu. Tanpa data yang jelas, kamu tidak akan tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh target pasar, sehingga engagement pun akan tidak begitu baik. Padahal, content planning dijalankan untuk meningkatkan awareness, menarik orang yang melakukan konversi. Nah, ujung-ujungnya tentu mendapatkan lead yang sangat berguna dalam dunia marketing. Nah, dalam dunia konten, pembuatan content plan adalah salah satu langkah yang tidak boleh dilewatkan. Bagaimana tidak, tanpa perencanaan ini akan sulit membuat konten yang runut dan sesuai dengan tujuan akhir, yaitu mendapatkan pelanggan baru. Untuk kamu yang bekerja di bidang konten marketing dan ingin mempelajari lebih lanjut mengenai perencanaan yang satu ini, simak sampai tuntas ya. Yang pertama, memahami target audience. Sebelum membuat content plan, pastikan Anda memahami siapa target audiens Anda. Ini akan memungkinkan Anda untuk membuat konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua, menentukan tujuan. Tentukan tujuan Anda untuk setiap jenis konten yang akan dibuat. Apakah Anda ingin meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, atau memberikan informasi kepada audiens? Yang ketiga, menentukan topik. Pilih topik yang menarik dan relevan untuk target audiens Anda. Anda dapat melakukan riset kata kunci atau menanyakan langsung kepada audiens tentang topik yang mereka inginkan. Yang keempat, membuat jadwal. Buat jadwal yang realistis untuk memastikan setiap jenis konten dapat diterbitkan secara teratur. Yang kelima, mempertimbangkan jenis konten. Pertimbangkan berbagai jenis konten seperti artikel, foto, video, infografis, atau posting media sosial untuk mencapai audiens yang berbeda. Yang keenam, menentukan gaya penulisan. Pilih gaya penulisan yang sesuai dengan merek Anda dan gaya bicara target audiens Anda. Yang ketujuh, mengukur kinerja. Gunakan analitik untuk mengukur kinerja konten Anda dan menyesuaikan konten plan sesuai dengan hasilnya. Dan yang kedelapan, mempromosikan konten. Promosikan konten Anda melalui berbagai saluran seperti media sosial, email marketing, atau iklan untuk mencapai lebih banyak orang. Konten plan yang baik akan membantu kamu untuk membuat konten agar mendapatkan traffic serta meningkatkan penjualan. Selain itu, kamu juga akan dengan mudah untuk membuat, berkolaborasi, atau bahkan berbagi konten. Di lain sisi, perencanaan konten juga bisa membantu kamu untuk menangani berbagai strategi bisnis yang tentunya sangat penting. Misalnya seperti meminta sumber daya atau bahkan menyiapkan anggaran. Di balik bisnis yang sukses, pasti ada upaya pengembangan yang efektif untuk dilakukan. Jika Anda belum pernah berpikir untuk membuat konten planning atau belum pernah mendengar tentang kalender konten sebagai upaya pemasaran, maka Anda perlu mempelajari strategi pemasaran ini. Tidak masalah jika Anda memiliki bisnis kecil atau besar, dengan cara ini Anda memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dan memperoleh banyak keuntungan. Bayangkan jika Anda akan membuat sebuah rencana trip perjalanan. Content planning pada bisnis juga melibatkan tahapan-tahapan seperti menentukan tujuan, menentukan transportasi dan akomodasi, serta menyiapkan budget yang diperlukan.
Semua pelaku usaha wajib mengunggah konten yang konsisten sesuai dengan strategi marketing yang hendak diterapkan demi mencapai tujuan, baik peningkatan jumlah calon pelanggan baru, pelanggan yang akhirnya melakukan pembelian, peningkatan traffic website, peningkatan penjualan, dan sebagainya. Pada prinsipnya, content planning dapat membantu Anda menyusun strategi konten yang tepat sasaran dan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang sedang konsumen hadapi. Dampak positif berikutnya tentu saja bisa membantu bisnis lebih cepat berkembang, juga mampu mencapai target, seperti target jumlah pelanggan maupun jumlah sales bulanan.